Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Video ini untuk memenuhi tugas pembimbing Alkitab Perjanjian Lama. Halo, Kitab Ezra, di mana Kitab Ezra dalam Alkitab mengisahkan sejumlah peristiwa penting yang terjadi selama periode pembalasan Babel dan pemulihan umat Israel. Adapun cerita dari Kitab Ezra yaitu yang pertama, kembalinya ke Yerusalem. Ezra pasal 1 ayat 2. Di mana Raja Persia yaitu Kores mengeluarkan dekret yang memungkinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Sebagian besar orang Israel kembali di bawah kepemimpinan Yerobabel. Yang kedua yaitu pembangunan kembali Bait Allah, Ezra pasal 3 ayat 6, di mana orang-orang Israel membangun kembali Bait Allah di Yerusalem meskipun menghadapi tantangan dari lawan-lawan mereka. Mereka berhasil menyelesaikan pembangunan Bait Allah di bawah bimbingan Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Yang ketiga yaitu kedatangan Ezra ke Yerusalem, Ezra pasal 7-8. Ezra seorang imam dan ahli kitab Taurat. Ia datang ke Yerusalem untuk mengajarkan hukum Taurat kepada umat-umat Israel. Dia mendapatkan izin dari Raja Persia untuk membawa kembali lebih banyak orang dan perkenalan untuk mendukung ibadah di Bait Suci Allah. Yang keempat yaitu pembersihan campuran perkawinan, Ezra 9-10, di mana Ezra mendapatkan bahwa sebagian orang Israel telah melakukan perkawinan campuran dengan bangsa-bangsa sekitar yang melanggar hukum Taurat. Dia memimpin upaya untuk membersihkan umat dari perkawinan tersebut dan memulihkan kepatuhan terhadap Taurat. Adapun yang menjadi kesimpulan dari Kitab Ezra, yaitu Kitab Ezra memberikan gambaran rinci tentang usaha-usaha untuk memulihkan umat Israel dan membangun kembali kehidupan rohani mereka di bawah Yerusalem setelah pulang dari pembuangan Babel. Saya akan menjelaskan kitab Nehemia. Kitab Nehemia ditulis pada antara tahun 430 Masehi sampai 430. Kitab ini mengungkapkan kehidupan bangsa Israel di Yerusalem setelah pulang dari pembangunan Babel. Baik, sejarah kitab Nehemia. Kitab Nehemia dapat ditempatkan pada periode 200 tahun pada saat bangsa Israel menjadi warga negara kisaran Abimelek yaitu Kaisar. Pesan pertama yaitu kejadian yang dituliskan di dalam kitab Nehemia ini terjadi pada bagian pertama periode pesta 338 Masehi sampai 400 Masehi, 100 tahun lebih setelah kerajaan antara Israel ditaklukkan oleh kerajaan utara Israel ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Baik, pesan moralnya itu Nehemia memimpin bangsa Israel untuk menghormati dan mengasihi firman-Nya. Nehemia karena kasihnya kepada Allah dan keinginannya membuat Allah diperbolehkan dan dihormati. Pemimpin bangsa Israel kepada imam dan kekuasaan yang disyaratkan Allah. Sama halnya orang Kristen seharusnya mengasihi. Yang pertama, latar belakang Nehemia. Sebuah perjanjian lama diakhiri dengan kitab Nehemia. Ketiga orang buangan Yahudi diizinkan kembali ke negeri mereka setelah pembuangan di kota Babel dan Persia. Bersama dengan kitab dalam perjanjian lama Ibrani, kitab ini mencatat sejarah dari 3 rombongan yang kembali ke Yerusalem. Yang kedua, tujuan Alkitab. Nehemia ini ditulis untuk melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dengan kitab Ezra dan untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah demi kaum sisa melalui kepemimpinan yang saleh dari Nehemia dan Ezra selama tahap ketiga dari pemulihan pasca pembuangan. Yang ketiga, tema pembuangan kembali tembok Yerusalem. Shalom, saya akan menceritakan tentang kisah kitab Ester. Kitab Ester dalam Alkitab Kristen mengisahkan tentang Ester yang merupakan seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu Persia di bawah pemerintahan Raja Ahasuerus. Kisah ini berpusat pada usahanya untuk menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat seorang pembesar Persia yang bernama Haman. Cerita ini menggambarkan keberanian dan kepercayaan kepada Allah serta memberikan pengajaran tentang keadilan, keberanian, dan pertolongan Tuhan dalam menghadap musuh-musuhnya. Penerapan kisah kitab Ester ini adalah kitab Ester membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam memelihara dan menolong umatnya yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Pengalaman Haman membuktikan bahwa kesombongan ketamakan akan menghasilkan kerugian bagi diri sendiri.